Mobil ini memiliki highlight yaitu berupa ruang kabin yang lega untuk sebuah hatchback. Mobil ini tuh cukup mengesankan, dia cute gitu ya. Ini so far yang paling spacey di kelasnya. Kalau dulu mobil listrik itu yang proper tuh harus yang mahal. Sedangkan yang murah tuh yang kecil-kecil gitu ya. Sekarang udah nggak zamannya lagi. Karena sekarang banyak banget mobil listrik yang murah, gede, proper. Di Gias 2025 ini juga banyak. Ada BYD Atto One dan salah satunya juga ini dia, Aion UT. Yes, mobil ini memiliki harga kisaran di 330 jutaan. Ada dua varian dan seperti apa mobilnya? Oke, Aion UT ini adalah sebuah hatchback, tapi bukan hatchback biasa karena dia ukurannya besar gitu ya. Dimensi panjangnya mencapai 4,2 meter. Oke, mungkin dia setara dengan BYD Dolphin. Tapi lebar banget mobil ini. 1.850 untuk lebarnya, 1.850 mm. Dan wheelbase-nya pun panjang ya, bisa terlihat. Nah, mobil ini memiliki highlight yaitu berupa ruang kabin yang lega untuk sebuah hatchback. Dan nanti kita akan lihat mobil ini, ruang kabinnya lebih lega dibandingkan para rivalnya, terutama BYD Dolphin yang head-to-head dengan mobil ini. Sekarang kita lihat seperti apa dulu desainnya. Oke, ini desain untuk tipe tertinggi, jadi ada dua, ada tipe yang basic dan tipe tertinggi seperti ini, tipe premium. Bedanya hanya di range, kemudian di panoramic sunroof, kalau yang tipe basic nggak ada, dan velgnya berbeda, serta bumpernya dia warnanya banyakan hitam ya. Oke, kita lihat dulu desainnya. Bagian depannya seperti ini, biasalah mobil listrik, nggak ada grill, kemudian grillnya di bagian bawah aja, lampunya seperti ini, fog lampnya LED seperti ini ya, lucu, ada 4 dot seperti ini. Dan untuk peleknya, dia menggunakan pelek berdiameter 17 yang dibaut dengan ban 215/55. Dan warnanya pun cukup menarik ya, cukup atraktif. Jadi dia ada warna hijau, kemudian di pilarnya dia berwarna putih, jadi ada two-tone ya di mobil ini. Sekarang kita lihat spesifikasi dari mobil ini. Dan untuk tipe tertingginya, spesifikasi cukup menarik sebenarnya. Dia memiliki motor listrik yang bertenaga, 201 horsepower serta torsi 210 Nm, front wheel drive single motor. Baterainya berkapasitas 60 kWh. Tapi range-nya mencengangkan karena mencapai 500 km berdasarkan NEDC, sedangkan kalau yang varian rendahnya dia range-nya sekitar 400 km dengan baterai berkapasitas 44 kWh. Kemudian DC fast charging-nya dia sanggup tembus di 87 kW. Jadi rasanya untuk mengecas mobil ini dari 20% sampai 80% itu tidak sampai 1 jam. Ya, desain sampingnya seperti ini. Jadi benar-benar dia didominasi oleh aksen garis yang membulat ya. Bulat. So far mobil ini tuh cukup mengesankan, dia cute gitu ya, cukup retro juga kesannya. Dan untuk wheelbase mobil ini dia panjang ya untuk ukuran hatchback karena mencapai 2.750 mm atau 2,75 meter. Handle pintunya biasa, bukan yang model seperti model-model mobil High-Tech HT gitu ya, bukan mobil Cina, bukan mobil listrik yang kebanyakan yang hidden gitu ya, dia manual seperti ini biasa. Dan juga, nah bagian belakang nih, RC-nya tidak ada kaca seperti ini, ada aksen gini, keren juga. Sekarang kita lihat bagian belakangnya. Kemudian ini dia bagian belakangnya, jadi benar-benar dari depan, samping, belakang, benar-benar aksennya bulat-bulat semua ya. Nggak ada aksen tegas gitu, tapi nggak apa-apa. Ini nanti jadi mobil yang lucu ya, jadi mobil yang ikonik. Kemudian, nah ini menarik, dia ada heater untuk kacanya, dan ada wiper belakangnya. Agak bingung sih emang, banyak banget mobil yang SUV, mobil listrik ya, SUV, hatchback yang hadir di Indonesia tuh banyak banget nggak punya wiper belakang, dan mobilnya ada. Nah, Aion UT ya, jadi nggak ada embel-embel apa-apa, agak sepi belakangnya.
Kemudian kita buka bagasinya, sudah power back door. Nah, kemudian, wah ini bagasinya luas sekali nih untuk sebuah hatchback ya. Kalau kita sandingkan langsung dengan Dolphin sih ini jauh lebih luas. Kemudian ada tempat penyimpanan lagi di bagian bawahnya dan tidak ada ban serep. Kemudian untuk joknya bisa kalau kurang luas itu ya, bisa dilipat 60-40, rata lantai, luar biasa. Lega mobil ini. Dan ini dia ruang interior dari IONITY. Memang kalau dilihat mobil ini memang ya nggak terlalu lega. Tapi jika dibandingkan dengan rival di kelas ya, seperti BYD Dolphin, kemudian MG4 EV ya, itu bisa dikaitkan juga dengan mobil ini. Ini yang terlega belakangnya sih. Ini bisa dilihat ya, tuh. Ini sudah saya adjust dengan posisi berkendara saya. Tinggi saya 177 cm dan bisa dilihat tuh. Masih ada ruang kaki yang cukup memadai dan juga ini headroom yang lapang. Padahal dia ada atap panoramiknya. Tapi memang untuk sanggahan kaki ya oke lah, ini bukan jadi masalah. Ya, emang nggak terlalu tersangga, tapi ini so far yang paling spacey di kelasnya. Dan juga untuk material keras belakang, ada material empuk sedikit di sini. Dan tuh desain door trim itu ada floating gitu ya, menarik juga nih. Terus untuk bagian tengah ada armrest, ada 2 buah cup holder, AC di sini. Nah AC untuk kiri kanannya bisa misah, tapi atas bawahnya nggak bisa. Jadi kayak gini modelnya. Kemudian juga ada USB Type A, ada tempat penyimpanan di bagian sini. Dan untuk bagian tengahnya nggak ada channel, jadi karena mobil listrik yang seperti itu ya, dia nggak butuh knalpot, nggak butuh kopel untuk bagian belakang. Jadi biasanya tuh umum banget tidak ada channel seperti ini. Dan ini bikin ruang kabin belakangnya lebih lega. Ya udah, kita lihat bagian depannya. Airbag juga banyak ya, ada 6 airbag di belakang. Nice. Kemudian bagian interior ini memang ION banget ya. Jadi buttonless ini juga terjadi di ION V, di Hightech HT itu tombolnya minim sekali. Ya itu preferensi sih. Ada yang suka banyak tombol fisik, ada yang juga mungkin yang suka seperti ini. Kemudian setirnya juga ini mirip dengan ION V. Instrument clusternya juga digital. Ini nggak cuma di ION V Anda akan bertemu instrument cluster seperti ini. Ini juga mirip dengan Geely. Font-fontnya kayak vendor sama semua ya. Terus juga head unitnya juga ya gede layarnya dan semua touchscreen, dan ini semua pengaturan ada di bagian sini nih. Tuh, switch control, open sunshade. Untuk mengatur sunroof aja itu dari sini, nggak ada tombol di bagian atas. Untuk buka tutup, buka pintu bisa dari sini, tapi bisa juga dari sistem entertainmentnya. Buka bagasi juga bisa. Terus juga lighting system yang untuk mengatur lampu semuanya. Smart cabin. Nah, mobil ini dilengkapi dengan jok ventilated, jadi dia bisa ada pendinginnya, ada cooling seatnya, tapi tidak ada heater. Heater nggak penting sih kalau Indonesia sebenarnya ya. Di Go Smart Driving atau ADAS, mobil ini banyak ADAS-nya. Wah, keren juga, 330 juta tapi ADAS-nya lengkap. Terus juga ini tampilan dari konsumsi energinya dari sini. Terus untuk mengatur regenerative braking juga bisa dari sini nih. Ada 3, ada close, weak, dan medium. Driving mode ada 3, comfort, sport, dan power save. Chassis power, auto hold, EPB, ESC off ada di sini semua. Steering wheel effort, ini untuk ini ya, feel steeringnya bisa comfort, bisa sport, dan juga ada brake response. Dan juga untuk mengatur AC semua di sini. Round view kamera ada di sini, ada 39 derajat ya total. Terus juga untuk bagian lainnya, di sini tempat penyimpanan cukup menarik, tertutup, tapi konsol tengah ada nih. Dalam juga konsol tengahnya, dan ada di sini nih. Lucu banget tuh, keren. Terus ada juga tempat penyimpanan terbuka di bagian bawahnya. Di sini ada 2 buah cup holder, ada wire charging. Nggak tahu dayanya berapa, tapi kayak gede karena ada ventilasinya di sini nih, untuk mendinginkan handphone ketika menggunakan wire chargingnya. Dan untuk box bagian sini, joknya kulit untuk tipe tertinggi, tipe terendah juga kulit. Material ada soft touch di bagian sini, tapi untuk bagian atasnya dashboardnya masih material keras. Nggak masalah lah, sesuai dengan harganya. Setir ada tombol untuk mengatur volume dan juga untuk mengatur instrumen clusternya. Plus transmisi ada di bagian sini ya. Dan sen ada di kiri beserta dengan wiper. Lanjut, kemudian ada kaca tambahan di bagian sini nih untuk melihat ke bagian belakang. Keren tempat kacamata awal. Terus juga ada
tombol hazard. Nah, tombol fisik di mobil ini dikit, tapi yang esensial yaitu seperti tombol hazard, dia masih tombol fisik. Dan juga ada tombol cut off, jadi misalkan ada something happen yang tidak diinginkan gitu ya, ini tinggal pencet ini, mobil akan mati. Well, jadi mobil ini sebagai kesimpulan cukup menarik untuk harga jualnya, 330 jutaan. Mungkin nantinya jika sudah ada fixed price-nya, ya harusnya sih di bawah 350 juta ya, tipe tertingginya, dan tipe terendahnya mungkin di 299 juta atau di 300 juta rupiah. Dan mobil ini memiliki highlight yaitu ruang kabin yang paling spesies di kelasnya serta jarak tempuhnya juga sangat mumpuni. Jadi begitulah video first impression kami terhadap ION UT. Klik like jika Anda menyukai video ini, subscribe bila Anda belum, dan jangan lupa juga untuk isi kolom komentar di bawah. Main juga ke website kami di www.autodriver.com, dan jangan lupa juga untuk download aplikasi kami di Google Play Store. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Bye-bye.